terkait dengan pengelolaan keuangan, ini mungkin bisa dicatat juga ya, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya di lingkungan Bawaslu. Bahwa dasar hukum terkait dengan pengelolaan keuangan itu adalah berkaitan dengan dana hibah, itu ada keputusan Ketua Bawaslu nomor 0238 tentang pengelolaan dana hibah pilkada. Lalu untuk APBN-nya adalah Kepsekjen nomor 0343 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, Kepsekjen nomor 0463 tahun 2020 tentang pedoman verifikasi tata kelola keuangan, dan Kepsekjen nomor 0339 tentang pelaksanaan perjalanan dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini tiga hal yang cukup penting dijadikan sebagai pedoman, karena memang di tiga Kepsekjen ini, di tiga pedoman ini mengatur secara detail khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan di Bawaslu, selain dari aturan-aturan dari Kementerian Keuangan seperti PMK nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya masukkan, ataupun PMK yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran berdasarkan APBN. Nah, terkait dengan pengelolaan kas, yang pertama itu adalah terkait dengan pembukuan bendahara. Pembukuan bendahara ini jadi tugas utama dari seorang bendahara pengeluaran. Kalau di sini masih bendahara pengeluaran pembantu ya, bahwa bendahara itu menyelenggarakan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan. Artinya memang mencatat berapa nilai yang masuk, berapa nilai yang keluar. Nilai yang keluar ini adalah nilai belanja. Berapa nilai belanjanya dalam satu bulan ya. Karena sebenarnya begini, ada istilah UP. UP ini adalah uang persediaan yang diberikan dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kota sebagai operasional kegiatan sehari-hari. Jadi operasional mulai dari belanja keperluan perkantoran, langganan listrik, koran atau apapun itu, termasuk di bahan-bahan APK, jamuan paket, snack rapat, itu bisa dari situ. Gitu. Itu namanya uang persediaan. Nah, uang persediaan ini diputar, digunakan sampai berapa limitnya, sampai misalnya habis, misalnya satu bulan itu 50 juta habis, itu harus segera dipertanggungjawabkan setiap akhir bulannya, sehingga bisa di-revolving. Revolving itu artinya diputar kembali dan uangnya kembali menjadi 50 juta. Gitu. Jadi memang disediakan uang 50 juta itu untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, di luar dari itu, ketika memang ada tambahan kegiatan, misalnya ada perjalanan dinas atau mengadakan kegiatan paket meeting, kalau misalnya uang UP ini tidak cukup, itu bisa mengajukan namanya tambahan uang persediaan. Itu bisa dilakukan, diminta ke provinsi. Tapi kalau memang UP itu masih cukup, ya sebenarnya tidak ada masalah. Dan sejauh ini berdasarkan hasil dari review kami, penggunaan anggaran di sini masih menggunakan UP, Pak, ya, masih menggunakan ganti uang persediaan saja. Jadi memang belum ada penggunaan anggaran yang cukup signifikan, artinya yang cukup besar gitu, sehingga membutuhkan anggaran persediaan maupun menggunakan LS bendahara gitu. Nah, LS ini mekanismenya itu pengajuan dengan ke KPKN. Jadi diajukan kepada KPKN biasanya itu untuk membayar ke pihak ketiga. Artinya kayak paket meeting, misalnya Bawaslu Kota Makassar menyelenggarakan SKPP misalnya. Nah, SKPP ini mau nggak mau harus menggunakan hotel. Ruang rapat di hotel karena pesertanya banyak dan juga diperbolehkan karena dia dari eksternal. Secara anggaran ternyata dia untuk paket meetingnya itu di atas 50 juta. Berarti kan mau tidak mau harus menggunakan tambahan uang persediaan atau menggunakan LS. Ini nanti diajukan ke KPPN, kemudian nanti langsung dibayarkan oleh KPPN kepada si penyedianya. Jadi tidak kita pegang uangnya, tapi dokumen-dokumen persyaratannya itu harus kita tata usahakan secara dokumentasi pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, bendahara itu wajib untuk melakukan pembukuan, sehingga di sini diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Ketika melakukan kegiatan, itu harus betul-betul memperhatikan bukti-bukti pertanggungjawaban. Kalau misalnya perjalanan dinas menggunakan ada bukti transport, misalnya beli bensin, itu harus benar-benar bisa
hak untuk konsumsi rapat. Misalnya tidak, yang kita beli itu dia nggak punya nota resmi gitu. Notanya bahasanya itu mungkin nota sayur, nota yang memang dia cuma kayak buku nota yang ada di pasar itu, nggak ada cap, nggak ada apa. Nah itu kita harus mintakan paling tidak itu tanda tangan yang jual, kita minta namanya, minta nomor kontaknya. Itu nanti akan memudahkan ketika nanti bertanggung jawaban, artinya nanti bendahara dimudahkan ketika dalam hal bertanggung jawaban. Nah hal-hal seperti ini yang memang perlu kerjasama dari seluruh pihak. Kemudian terkait dengan pembukuan ini memang harus berdasarkan dari pengeluaran realnya. Realnya berapa itulah yang dicatat, tidak boleh disesuaikan dengan RAP-nya. Dan pembukuan dilakukan secara real time, artinya memang sesuai dengan berapa penerimaannya dan berapa pengeluaran yang terjadi. Kalau misalnya hari ini ada belanja snack konsumsi rapat, ya hari ini juga dicatatkan. Jangan dicatatkan itu tanggal besok, jangan. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal pelaksanaan hari ini. Nah, kemudian terkait dengan penata usaha kas, untuk kas sendiri memang ini sebenarnya memang lebih banyak kepada teman-teman di keuangan ya, tapi saya pikir semuanya juga perlu tahu bahwa ketika bendahara tidak memiliki uang, ya memang uangnya lagi tidak ada, gitu. Karena ini belum berkopi, kedua memang ada kebutuhan yang digunakan misalnya untuk saya perjalanan dinas nggak bisa menggunakan apa yang melakukan bendahara bisa melakukan apa sebenarnya itu ada bendahara provinsi, bendahara pengeluaran, karena memang bendahara itu terbatas uang yang dipegangnya, jadi nggak bisa banyak karena mereka uang yang dipegang selama satu hari itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Jadi ini mohon diperhatikan bahwa ketika bendahara memiliki uang di atas 50 juta itu, ya dia harus membuat yang namanya berita acara keadaan kas yang menjelaskan kenapa uang itu lebih dari 50 juta. Karena uang yang dipegang oleh bendahara itu tidak boleh lebih dari. Dan selanjutnya ini yang terkait itu harus diketahui oleh KPA dan juga BPK ya. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan kas, bendahara itu harus melakukan pemeriksaan kas setiap akhir bulan atau ketika sewaktu-waktu seperti kami lakukan. Yang kami lakukan itu kan sewaktu-waktu memang kami butuh untuk pemeriksaan kas untuk di terkait dengan penghasilan dokumen keuangan, ini penting juga diperhatikan. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kota Makassar. Artinya teman-teman sudah melakukan digitalisasi arsip. Jadi memang berdasarkan informasi dari Bu Bendahara selaku Kasubag dan juga dari operatornya Mas Polri, bahwa seluruh dokumen bertanggung jawaban di Kota Makassar itu sudah diarsipkan secara digital. Artinya dokumen-dokumennya itu bukti-buktinya itu di-scan dan ini menjadi bank arsip. Ketika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh BPK, misalnya BPK ini nggak bisa kesini, tapi mereka dari Jakarta, kita tinggal kasih itu saja, itu bisa memudahkan. Atau kami, ketika kami melakukan pemeriksaan, kami butuh data ini sudah siap, tinggal dipanggil saja seperti ini. Dan ini saya kira sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kota Makassar, karena memang ini belum bisa dilakukan oleh seluruh tempat gitu Pak. Artinya memang ya pertama mungkin dari segi apa perawatannya tidak ada mungkin pertama, kedua dari segi apa ya SDM ya, saya pikir SDM yang ada di sini sudah sangat baik gitu, ketika memang memiliki inisiasi untuk mengarsipkan secara digital dokumen pertanggungjawaban. Karena apa ya, itu kan tugas yang makanya sih kan sebetulnya sudah dokumennya banyak, harus apa buka satu-satu, dikoordinasi satu-satu, itu kan butuh ketelatenan dan kesabaran ya terkait dengan hal itu. Tapi itu dilakukan gitu dengan total lebih kurang belanja yang sudah dilakukan itu dengan dokumen pertanggungjawaban itu lebih kurang sekitar 80 juta. Artinya itu kan banyak sekali, ada 4 partner ya kalau nggak salah. Ada 4 partner yang memang itu semua sudah digitalisasi. Nah, ini luar biasa, perlu diapresiasi dan memang ini perlu dijadikan contoh oleh Bawaslu Kota lain maupun Bawaslu Provinsi lain itu bahwa sebagai
Ya ketika memang ada waktu untuk melakukan itu yang aku mana ketika sudah selesai dan tinggal digitalisasi saja. Jadi kalau misalnya kita butuh periksa, nggak perlu lagi buka output, kan tinggal bisa melalui perangkat komputer atau laptop. Nah, mungkin itu terkait dengan pengelolaan keuangan. Pak, sejauh ini kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar, dan memang temuan yang kami lihat itu sebenarnya masih minor, Pak, ya. Artinya memang tidak ada hal yang cukup signifikan terkait dengan temuan, dan yang apa yang dilakukan oleh ketua selaku pengguna anggaran, Pasek selaku PPK, karena belum pakai hadis ini termasuk juga mendapat suara itu sejauh ini memang sudah sesuai dengan koridor, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun memang ada beberapa catatan sedikit yang sudah kami sampaikan juga kepada Pak Pasek secara langsung kepada bendahara. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, izinkan saya menyampaikan simpulan sementara berkaitan dengan hasil rekrut tahun 2012 pada Bawaslu Kota Makassar sesuai dengan surat tugas kami nomor 0133 tahun 2022 terkait pembinaan keuangan di Bawaslu Kota Makassar mulai tanggal 21 sampai tanggal 25 Mei, meskipun di lapangannya itu di tanggal 22 dan 23 dan tanggal 24 Mei 2022. Ruang lingkup yang kami periksa adalah dokumen APBN pada periode Januari sampai dengan Mei 2022 dengan nilai transaksi lebih kurang sekitar 80 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas, tidak terdapat selisih antara jumlah kas tunai dengan saldo rekening koran, dan juga dibandingkan dengan BKU, artinya memang sudah sesuai antara BKU dan saldo tunai dan juga rekening koran. Atas hal tersebut, beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa kaitannya dengan LPC bendahara sudah dilakukan, disampaikan kepada bendahara pengeluaran provinsi setiap tanggal 3 di awal bulannya. Pemeriksaan kas tunai telah dilakukan setiap akhir bulan oleh BPP bersama dengan BPK. Kemudian tadi terkait dengan digitalisasi bukti dan pengeluaran dilakukan sampai dengan bulan Mei, dan memang ini dalam rangka untuk menghindari resiko kehilangan ataupun kerusakan fisik atas dokumen